Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, serta semoga kita diberikan segala kemudahan untuk menggapai kebahagiaan dan dilancarkan segala urusan dan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi tentang sosok yang sangat kuat, yakni Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini mempunyai karakter yang sangat kuat. Kenapa beliau sangat kuat? Nah, bahasan ini, paparan ini yang perlu kita ikuti dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia yang kuat adalah manusia yang bisa bangkit dari sebuah keterpurukan. Nah, kita harus bisa bangkit dari kekalahan. Dan kita harus bisa bangkit dari kebodohan. Kita harus bangkit dari kekeliruan. Kita harus bangkit dari kezaliman. Dan kita harus bisa bangkit dari kesalahan. Serta kita harus bisa bangkit dari kemiskinan. Dan yang paling utama dalam kepemerintahan, pemerintah dan segala stakeholdernya harus mampu bangkit dari sebuah keotoriteran. Nah, disinilah Satrio Piningit mengajarkan kepada kita, ketika kita mau menjadi sosok yang kuat, hanya satu konsepnya, hanya satu caranya, hanya satu metodenya, yaitu kita harus mampu bangkit dan harus keluar dari zona nyaman. Zona yang nyaman adalah sangat sulit untuk kita keluar karena sudah nyaman. Padahal kenyamanan itu yang membuat sebuah belenggu dan tirani dari sebuah kehidupan yang mungkin banyak merugikan diri kita dan apalagi bisa merugikan halayak ramai, yaitu masyarakat. Dan masyarakat yang luas inilah yang seharusnya kita ubah menjadi sebuah namanya kekuatan yang jauh lebih positif, yaitu dengan cara kita bangkit dari sebuah tadi seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu dari sebuah kekalahan, dari kebodohan, dari kekeliruan, dari kesaliman, dari kesalahan, dari kemiskinan, dan bahkan dari keotoriteran. Kita mesti bangkit untuk membuat sebuah namanya new mind, pemikiran baru, nuansa yang baru, sebuah perubahan. Karena perubahan merupakan sebuah tantangan. Tantangan akan mempunyai dan berhadapan serta harus menjalani sebuah kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan. Namun kita mesti ingat bahwa Sang Pencipta memberikan kita sebuah kesulitan-kesulitan, namun di situ diberikan satu kemudahan. Nah, inilah ada kemudahan di antara kesulitan-kesulitan itu, sehingga kita tidak perlu takut untuk membuat suatu perubahan, untuk kita bangkit dari sebuah kebiasaan tadi, zona nyaman yang sebetulnya tidak nyaman untuk orang lain, bahkan untuk dirinya kita sendiri juga bisa membuat kita tergelincir ke dalam sesuatu yang tidak menguntungkan kita, bahkan merugikan kita, apalagi merugikan masyarakat halayak ramai ini. Jadi semua yang tertera, yang telah terure di atas tadi, hanya satu cara untuk keluar dari zona nyaman tersebut, yakni adalah hanya dengan jalan kesabaran. Hanya kesabaran, dan bersabarlah. Karena hanya dengan kesabaran pula kita juga harus bertahan untuk bisa mengerti sebuah arti memahami. Nah inilah untuk bisa memahami sebuah arti dalam kehidupan ini, arti dari segala permasalahan-permasalahan yang ada, yang selalu mendera kita, yang selalu kita hadapi, yakni hanya dengan bersabar tadi. Hanya dengan bersabar kunci kita untuk bisa memahami segala situasi, terutama situasi hati kita sendiri. Karena manusia diciptakan dan sudah dirancang oleh Sang Pencipta, dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi seorang pemenang. Tidak mungkin Sang Pencipta menciptakan kita untuk menjadi seorang pecundang dan seorang yang tidak sukses. Hanya tadi jalannya kita
yang sangat terjal dan berliku. Apakah kita mampu untuk menghadapi itu semua? Seperti layaknya tetesan air pada batu yang sangat keras. Karena dengan rutinitas, dengan terus-menerus, dengan konsisten dan fokus, serta tidak berhenti, sangat betul-betul konsisten tersebut, yakni adalah dengan cara istiqomah, tetesan air bisa menembus kerasnya batu yang sangat besar. Nah, disinilah bahwa konsekuensitas, fokus, dan terus-menerus serta istiqomah adalah jalan untuk kita meraih sebuah keberhasilan dan kesuksesan itu. Kita tidak bisa untuk berleha-leha untuk menghadapi sebuah kehidupan ini. Untuk memahami juga, kita perlu memahami bintang bersinar karena ada gelapnya malam. Dan matahari bersinar pun karena siang menjelang. Ketika tidak ada dua-duanya, tidak akan ada faktor elemen tersebut akan muncul. Bintang tidak akan bersinar ketika tidak ada gelapnya malam, kan? Seperti matahari pun sama. Ketika bersinar, pasti di siang menjelang. Tidak mungkin di malam hari. Karena sudah ada satu aturan-aturan yang telah dirancang oleh Sang Pencipta. Sama. Sang Pencipta pun merancang kita untuk lahir ke muka bumi ini, untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Dan untuk menjadi orang yang sukses, bukan orang yang lantas tidak sukses. Dari bahasan-bahasan inilah kita untuk kembali lagi, untuk bisa memahami. Dan pada akhirnya ketika kita mau mengakui sebuah kekalahan, mengakui sebuah kesalahan, mengakui kebodohan, mengakui kezaliman, mengakui namanya kemiskinan, mengakui penderitaan, mengakui keotoritasan, mengakui keotoriteran, di sini kita akan menjelma menjadi seorang pemenang yang hakiki di dalam kehidupan ini. Memang sulit. Tidak mungkin kita akan membangun menara gading dengan mudah. Pasti akan terseok-seok. Karena sesuatu yang besar pasti akan lahir dari ide dan gagasan serta dari hati dan jiwa yang besar. Tidak mungkin kerdil. Ketika hati kita kerdil, jiwa kita kerdil, gagasan, wawasan, dan segala apa ilmu pengetahuannya kita sempit, tidak akan kita berhasil. Mustahil kita berhasil. Inilah satu gambaran, satu tansil yang diberikan oleh Satrio Piningit kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita jalani sehari-harinya, untuk bisa menjadi manusia yang berkarakter kuat seperti Satrio Piningit tersebut. Kita mesti bangkit dari segala tadi yang telah saya uraikan. Bangkit dari kekalahan, kesalahan, kebodohan, kekeliruan, kezaliman, kemiskinan. Bahkan di dalam sebuah negeri harus bisa bangkit dari keotoriteran yang menjadi sebuah namanya kelaziman. Untuk bisa menjadi sebuah demokrasi yang toleran tersebut. Untuk bisa mengejawantahkan apa yang masyarakat inginkan. Hanya semacam itu. Take and give itulah yang manusia atau kita harus kita lakukan atau bertoleransi. Karena mengajarkan, sudah diajarkan dari pendahulu-pendahulu kita untuk kita selalu bertoleransi. Sebuah budaya. Karena budaya pada dasarnya merupakan benteng terakhir pada suatu negeri atau sebuah bangsa. Tanpa budaya kita akan hancur. Tanpa budaya kita tidak punya identitas, bahkan entitas. Bahkan entitas pun kita tidak punya harga diri. Sehingga kita sebagai makhluk yang berpikir, makhluk sosial, harus mempunyai sebuah budaya pula. Budaya untuk membangkitkan sebuah gelora, sebuah keutamaan, dan sebuah cita-cita yang besar. Makanya kita harus bangkit tadi dari kesalahan, dari kekalahan, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari penderitaan, dari kezaliman, bahkan dari keotoriteran itu yang penting itu. Jadi kita bisa menjadi sebuah diri kita yang sangat kuat. Kan semacam itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.